Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibra Cibrani dengan NIM 2319107011046 dari Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan. Di sini saya akan memaparkan tentang refleksi Pancasila pada mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berisi tentang substansi masing-masing pokok pembahasan selama perkuliahan satu semester. Yang pertama, Pancasila dalam arus sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang diawali dengan konsep dan urgensi Pancasila, yang isinya adalah periode pengusulan Pancasila. Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme kemerdekaan Indonesia, dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia bertujuan agar bangsa Indonesia bersatu teguh menghadapi tantangan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, periode perumusan Pancasila ditandai terbentuknya Piagam Jakarta, yaitu pada sidang PBBKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dan yang terakhir, periode pengesahan Pancasila ditandai dengan adanya pendidikan PPKI, adanya sidang PPKI, dan adanya penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Dan selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia diantaranya satu, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya, yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang artinya pada sila-sila yang terdapat pada Pancasila itu dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang artinya perumusan Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Yang terakhir, nomor 5, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Dan masih melanjutkan di alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di sini ada menggali sumber historis, sosiologis, politis pendidikan Pancasila yang terdiri dari historis, sosiologis, dan politis. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, yang isinya dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia, memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk dalam seseorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan P4. Pancasila sebagai dasar negara. Konsep negara merupakan persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup selayaknya. Unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yang pertama unsur tempat, yang kedua unsur manusia, yang tiga unsur organisasi. Unsur tempat yang dimaksud adalah daerah, wilayah, atau
teori yang kedua unsur manusia yang dimaksud umat masyarakat rakyat atau bangsa, yang terakhir organisasi yang dimaksud dengan tata kerjasama atau tata pemerintahan. Konsep tujuan negara mewujudkan kesejahteraan umum, menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Yang terakhir, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara yaitu pendekatan kesejahteraan yang dan pendekatan keamanan. Selanjutnya, materi Pancasila menjadi ideologi negara. Pengertian ideologi. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide dasar, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Berapa ideologi di dunia? Di antaranya satu, fasisme. Yang kedua, teokrasi. Yang ketiga, sosialisme. Yang keempat, kapitalisme. Yang kelima, komunisme. Bentuk ideologi. Di antaranya ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Pancasila menjadi ideologi negara. Makna Pancasila sebagai ideologi. Nilai-nilai Pancasila di antaranya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan kesatuan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia Indonesia dan kehidupannya baik individual maupun sosial. Dan nilai-nilai Pancasila secara normatif merupakan sistem pola pikir manusia Indonesia dalam menghadapi, menanggapi, dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat dapat dijelaskan sebagai usaha pemikiran manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, moralitas, dan makna hidup. Ini melibatkan refleksi mendalam, analisis kritis, dan pertimbangan filosofis terhadap berbagai aspek kehidupan dan realitas. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena merupakan kumpulan prinsip-prinsip filosofis yang menjadi dasar atau panduan bagi negara Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, materi Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa mengakibatkan sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Upaya Pancasila sebagai pengembangan iptek. Pada tanggal 15 Oktober 1987, UGM Yogyakarta menyelenggarakan seminar yang bertema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu. Konsep Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan, dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan. Alasan Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek, berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis.
Kedudukan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat yang tertera pada Pancasila, sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan antar masyarakat. Keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. Kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus berdasarkan prinsip keadilan sosial. Terima kasih. Sekian refleksi mata kuliah pendidikan Pancasila yang berisi substansi masing-masing pokok pembahasan selama perkuliahan 1 semester yang dapat saya sampaikan. Saya Berhabis Cikrani dengan NIM 23191070146 dari Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.